kembali. Kalau misalnya diukur dari kesetiaan, ketaatan, kedisiplinan dalam berdoa, bersaat teduh, ini yang perlu ditingkatkan. Belum lagi misalnya ada banyak hama-hama rohani yang mengganggu pertumbuhan hidup rohani jemaat, mengganggu mereka misalnya lebih berserah kepada Tuhan. Bukan hanya GKPS, tapi umat gereja-gereja mainline Protestan perlu semakin meningkatkan ketaatan, kedisiplinan dalam berdoa. Baik saudara-saudari, dalam rangka untuk semakin menjawab apa yang menjadi kebutuhan umat secara holistik, misalnya dalam bidang hidup rohani, GKPS melakukan pembinaan-pembinaan dalam soal hidup rohani, dalam hal doa misalnya, bukan hanya kepada para hamba-hamba Tuhan, tapi juga kepada jemaat, dalam rangka umat ini makin punya daya tahan, bukan hanya secara ekonomi tapi juga secara spiritual. Dua hal ini yang memang tidak boleh dipisahkan, bahwa yang satu dan yang satu lagi itu saling mendukung atau saling berhubungan. Dari sudut pandangan saya sendiri, hidup rohani itu harus menjadi fundamen, lalu bangunan di atasnya ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya adalah bangunan di atasnya. Jadi kalau secara rohani daya tahannya rapuh, di atasnya juga pasti akan rapuh. Tugas yang diberikan oleh GKPS kepada PLPM GKPS sebagai salah satu unit pelayanan di GKPS, diberikan ada 3 bagian pokok tugas yang diberikan. Yang pertama itu memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang berusaha yang baik dan memiliki alternatif untuk pengembangan usaha diri mereka sendiri. Bagaimana unit ini juga bisa bekerja dengan masyarakat dalam meningkatkan kualitas infrastruktur di desa-desa mereka seperti pembangunan sarana air bersih, jamban keluarga, pengadaan rumah layak huni dan lain-lain. Kita juga didorong oleh gereja untuk bisa menginisiasi program yang berkaitan dengan peningkatan usaha modal. Modal ini adalah merupakan instrumen utama yang menjadi masih masalah sampai dengan sekarang ini, sehingga unit ini ditugaskan juga untuk membentuk kelompok-kelompok di masyarakat desa untuk secara swadaya mengumpulkan dana dalam bentuk koperasi yang sering kita sebut di sini pengembangan kredit union. Usaha peternakan ayam yang kita kembangkan saat ini juga merupakan salah satu sarana pendidikan kepada petani, kepada masyarakat Simalungun, sebagai salah satu alternatif usaha yang bisa dikembangkan di daerah mereka. Sehingga pada proses pelatihan-pelatihan yang kita lakukan di unit ini, kita akan menunjukkan contoh ini, sehingga mungkin masyarakat termotivasi untuk mengembangkannya. Upaya ini juga adalah merupakan bagaimana kita bisa meningkatkan support system daripada pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Pelayanan ke tengah masyarakat itu membutuhkan modal, energi. Nah, sehingga dari usaha peternak ayam ini juga kita disupport melalui pembiayaan yang dihasilkan dari usaha ternak ayam ini. Dalam Yohanes jelas dikatakan, Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah carangnya, yang pesan rohaninya sebetulnya pentingnya komunikasi, relasi dengan Tuhan, dan itu yang menjadi dasar. Ketika Tuhan kita utamakan, maka Tuhan juga akan mengutamakan kita, bukan hanya secara rohani, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari termasuk ekonomi. Lalu mengapa GKPS penting mengembangkan CUM? Itu juga bahagian dari caring atau pelayanan diakoni GKPS. Sebagaimana Yesus juga yang sangat peduli kepada orang lain. Jadi CUM itu, pengmas dan lain sebagainya hanya bentuk kepedulian dari konteks zaman sekarang ini. Tapi kita memodeli apa yang Yesus sudah perintahkan atau yang dia contohkan untuk kita lakukan. Jujur saya mengatakan, kalau dievaluasi, sebetulnya kalau dibikin analogi, gereja itu yang bukanlah gedung tapi juga orangnya. Kalau aspek persekutuan itu mulut, aspek diakoni itu tangan, kesaksian itu kaki, maka jujur kita harus mengakui mulut gereja besar sekali, tapi tangannya kecil dan juga kakinya kecil. Nah, GKPS mencoba untuk menyeimbangkan antara mulut, tangan dan kakinya. Dan kegiatan unit-unit aksi
apakah itu CUM, PLPM, apakah itu PKR, BKM, rumah sakit, sekolah, sebetulnya dalam rangka untuk menyeimbangkan antara ketiga bahagian tadi, mulut, tangan, dan kaki. GKPS peduli kepada pemuda putus sekolah, tidak hanya untuk warga GKPS, tapi juga bagi seluruh pemuda yang ingin berprestasi di dalam keterampilan. Tujuan dari pelayanan PKR GKPS adalah untuk membentuk para pemuda ataupun peserta yang berlatih di sini untuk menjadi para pemuda yang memiliki keterampilan berstandar kompetensi dan juga memiliki karakter positif. Karakter positif dalam hal ini memiliki keterbukaan dan punya mental saling berbagi kepada sesama, sehingga mereka mampu untuk berjuang setelah selesai di tempat ini dan bisa mandiri secara perekonomian. Kunci pertamanya memang ya menumbuhkan iman mereka, menumbuhkan kasih dengan sesama ya di antara mereka, sehingga memang apapun yang mereka perbuat begitu yang berdasarkan kasih itu, dan kasih memang melampaui segalanya kan, dan melalui kasih itu juga mereka bisa melakukan berbagai hal dalam kehidupan mereka sehari-hari begitu. Itu yang mendorong gereja juga melakukan ya pengembangan, penyuluhan, sehingga memang pada suatu saat nanti yang dibina ini akan membantu sesamanya juga, tanpa membedakan agama siapa saja juga bisa akan mereka bantu. Itu yang ya mendorong mereka melakukan apapun yang mereka lakukan untuk hal yang baik kehidupan tetangganya, kehidupan masyarakatnya dimanapun mereka hidup begitu. Anak-anak yang hendak kita asuh sifatnya lebih universal. Seperti anak-anak kita sekarang sudah berjumlah 37 orang dan denominasi juga yang berbeda-beda. Ada dari Nias, dari Karo, Simalungun, Toba, dan juga Sunda. Ada yang yatim piatu, ada yang dari gempa Nias, ada juga yang broken home, ada juga yang memang terlantar. Maka kita ditantang untuk pelayanan yang lebih spesifik, supaya penanggulangannya lebih spesifik juga. Selama di PKM ini mereka sudah bertumbuh dengan baik, dan kita sedang berusaha. Kita belum puas dengan apa yang ada sekarang, kita masih sedang belajar dan berusaha untuk lebih memaksimalkan pelayanan. Gereja itu melakukannya karena memang itulah hakikat gereja begitu, panggilannya sebagai gereja, dan tidak membedakan agama, tidak membedakan siapa saja, tapi gereja menangani seluruhnya. Itu barangkali Departemen Sosial karena memang itu panggilan sebagai negara, tugas negara, tapi gereja dengan panggilan kasihnya dia ya melakukan itu dalam kehidupan masyarakat kita begitu. Kami masyarakat Kutasi Jambe ini sangat bersyukur sekali, karena bagaimanapun artiannya usaha kami tidak akan pernah sia-sia. Ya, artinya masyarakat kami tidak akan kesusahan lagi untuk menikmati air minum. Inilah yang sedang proses kami kerjakan masa sekarang. Ya, kami bekerja bersama dengan PLPM GKPS. PLPM tersebut adalah sebagai fasilitator bagi kami. Nah, jadi dengan harapan sudah sampai ke desa kami itu, motivasi kami semakin terpicu untuk sampai ke rumah secepatnya. Jadi dengan adanya di rumah, barangkali inilah cikal bakal bahwa kami sebenarnya nanti ke depan program apa yang ingin kami bangun bersama orang kampung ini berhasil. Jadi artinya barometernya dari program air minum inilah dulu. Nah, inilah yang akan kami rencanakan, Pak. Mudah-mudahan insya Allah rencana kami ini akan terkabul. Aku senang kali dibangun ini, dibikin air masuk ke sini. Makanya bergiat aku kerja bakti. Perjuangan kami memang mesti bisalah masuk air ke rumah masing-masing, karena lokasi kami ini terus kegagalan banjiran tetap itu air minum kami itu. Jadi kami merasa lega ada air minum masuk ke kampung kami. Dan begitu juga kami kepada pengurusnya air minum ini, kami juga terima kasih kepada PLPM karena sudah diperjuangkan juga kami masuk air ke kampung kami ini. Jadi kami juga terima kasih, kami merasa bangga karena kami telah dibantu untuk masuk air minum, dan kami juga
bergiat juga kami bergotong royong satu kampung ini supaya sampai air minum ini ke rumah kami sampai bulan 7 ini. Baik saudara pemirsa, pada saat ini saya sedang berada di komplek PLPM GKPS. Ini adalah tonggak awal pelayanan kepedulian GKPS secara konkret. Dan saya menghimbau kepada gereja-gereja dan tentunya jemaat untuk menjadi jemaat gereja yang semakin menunjukkan kepedulian, bukan hanya kepada sesama tapi juga kepada alam semesta ini. Kerinduan saya hanya satu, mengapa ketika jemaat mula-mula menunjukkan kepeduliannya yang luar biasa, lalu banyak orang-orang lain yang menjadi simpatik dan bahkan menjadi pengikut Kristus. Barangkali inilah himbauan saya kepada gereja-gereja baik yang di kota maupun di desa. Mari kita semakin meningkatkan kepedulian kita, dan tentunya itu adalah wujud ketika relasi komunikasi kita kepada Tuhan semakin baik. Saya percaya kalau komunikasi relasi kita kepada Tuhan semakin baik, kita akan menjadi umat yang semakin peduli. Dan tentunya itulah juga menjadi himbauan saya kepada kita semuanya. Kita benahi hidup rohani kita lebih dahulu, dan tentunya pada saat yang sama maka hidup kepedulian sosial kita juga akan semakin lebih nyata lagi, dan umat-umat lain melihat bahwa kita umat Kristen ini bukan hanya berbicara soal kasih, tapi menjadi pelaku-pelaku kasih. Sia hambaku kenyen kwenko, sia hambaku kenyen kwenko, sia hambaku kenyen kwenko, sia hambaku kenyen kwenko, sia hamba sia hamba hambaku kenyen kwenko, sia hamba hambaku kenyen kwenko. We are marching in the light of God. 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 We are marching, we are marching, we are marching in the light of God. We are marching, we are marching, we are marching in the light of God. Tuhan Yesus panundang tohon, Tuhan Yesus panundang tohon, Tuhan Yesus panundang tohon, Tuhan Yesus panundang tohon, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus panundang tohon, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus panundang tohon. Siang baku kenyan kwenko, 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 siang baku kenyan kwenko. Sia hambaku kenyen kwenko, sia hambaku kenyen kwenko, sia hambaku kenyen kwenko. Saudara-saudari, firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, yang tentunya bukan perkara yang mudah, tetapi justru ungkapan tadi diucapkan bukan dari tengah-tengah keberhasilan kesuksesan, tapi dari tengah-tengah penderitaan. Oleh Paulus, mengapa dia bisa mengatakan demikian? Tentunya karena relasi hubungannya, komunikasi dengan Tuhan yang adalah bagus. Saya mengajak kita dalam segala kondisi, situasi, ketika hidup berjalan dengan baik atau tidak menyenangkan, tapi karena hubungan dengan Tuhan terpelihara bagus, kita akan dimampukan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dan kalau itu yang menjadi warna kehidupan kita, itu tentunya akan menular, mewarnai juga kehidupan orang lain yang di sekitar kita, sehingga kita umat Kristen dimanapun kita hadir, kita menjadi bahagian dari solusi, bukan menjadi bahagian dari masalah. Itulah yang menjadi kesaksian kita sebagai garam dan terang. Kita adalah dipanggil untuk